Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Magistra Putri, mahasiswi semester 1 Program Studi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori utama dalam sosiologi. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu teori. Secara umum, teori merupakan serangkaian bagian, dalil, atau definisi tentang suatu tema atau topik yang memiliki keterhubungan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fenomena alamiah. Di dalam sebuah teori, terdapat beberapa unsur yang menjadi penguat dari teori tersebut. Unsur tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan umumnya dapat diuji secara empiris. Dalam ilmu sosiologi, tentunya terdapat beberapa teori yang menyediakan konsep-konsep yang relevan serta asumsi-asumsi dasar yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Apa saja? Kita cek selanjutnya yuk. Yang pertama ada teori struktural fungsional. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Di sini, saya akan terlebih dahulu membahas apa itu teori struktural fungsional menurut Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, teori struktural fungsional ini mengimajinasikan masyarakat sebagai suatu organisme yang tersusun dari berbagai komponen dan saling mempengaruhi untuk dapat terus berfungsi. Emile Durkheim yang menaruh perhatian pada tatanan sosial membawa perspektif fungsionalisme ini pada struktur sosial level makro sebagai fokusnya dengan institusi sosial sebagai komponen dari sistem sosial tersebut. Selain Emile Durkheim, terdapat beberapa pendapat tentang teori struktural fungsional ini. Salah satunya menurut Talcott Parsons. Parsons membuat teori struktural fungsional ini berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Teori struktur fungsional Talcott Parsons bukan hanya melalui tindakan sosial, tetapi beliau juga mengungkapkan 4 syarat agar sebuah sistem sosial dapat berjalan dengan baik. Yang pertama ada adaptation, kemudian yang kedua ada goal attainment, yang ketiga ada integration, dan yang terakhir ada latent pattern maintenance. Selanjutnya, teori struktur fungsional menurut Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa analisis struktur fungsional ini memusatkan perhatian pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Terdapat beberapa kritik terhadap teori struktural fungsional ini. Yang pertama, terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik. Yang kedua, mengabaikan konflik yang merupakan keniscayaan Tuhan. Dan yang terakhir, terlalu kaku terhadap perubahan terutama dari dunia luar. Teori yang kedua. Teori ini muncul karena sebagai reaksi dari teori sebelumnya, yaitu struktural fungsional. Karl Marx pertama kali memperkenalkan teori ini dan memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini. Yang pertama yaitu struktur kelas di masyarakat. Kemudian yang kedua, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh besar yang dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Kemudian ada 2 orang ahli lagi yang ikut memberi penjelasan terkait teori ini. Di antaranya adalah Ralph Dahrendorf, kemudian Max Weber. Ralph Dahrendorf ini memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak berhubungan dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Yang ketiga, menurut Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam sebuah konflik pastilah akan menggunakan kekuasaan, sebab kekuasaan berpengaruh dalam proses konflik sosial.
Terdapat beberapa kritikan terhadap teori konflik ini. Yang pertama, teori konflik memiliki dasar ideologi radikal. Kemudian yang kedua, teori konflik dianggap mengabaikan ketertiban, stabilitas, dan masyarakat. Teori yang ketiga. Teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar, seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Namun, ia lebih mencermati perilaku komunikasi kecil yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka. Untuk selanjutnya, kita masuk ke contoh studi kasus dalam teori sosiologi, yaitu interaksi simbolik dengan judul fenomena Lampung yang identik dengan begalnya. Masyarakat Indonesia sering disebut sebagai bangsa multi etnis karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya suku bangsa yang beragam, yang mana hal itu sejalan dengan teori interaksi simbolik di mana sistem nilai yang merupakan hukum kebenaran dalam segala aktivitas manusia. Kembali ke judul, yaitu fenomena Lampung yang identik dengan begalnya. Sejak dahulu, stigma Lampung identik dengan para begal, seolah tak terbantahkan. Menyusul banyaknya kasus-kasus pembegalan di berbagai kota, termasuk Jakarta yang masih saja terjadi. Jika terjadi kasus begal yang tertangkap beraksi di Jakarta, kebanyakan dari mereka mengaku sebagai warga Lampung atau berasal dari Lampung, sehingga kesan orang luar Lampung terhadap warga Lampung pun jadi agak sedikit miring. Misalnya, polisi menyebut perampokan geng Lampung, bahkan dengan fakta bahwa itu adalah sekelompok perampok dengan KTP Lampung. Penyebutan perampok geng Lampung ini tentu tidak pantas dan berbahaya. Ini semacam stigma atau label yang jelas merugikan warga Lampung, terutama yang belum pernah terkena kasus pidana. Hal tadi berpengaruh dalam membentuk identitas etnis atau suku, di mana lingkungan keluarga dan lingkungan etnis suku tersebut yang mengajarkan nilai-nilai tertentu. Menurut Martin dan Nayakama, identitas dapat berdasarkan gender, seks, etnik dan ras, agama, kelas sosial, dan masih banyak lagi. Karena identitas adalah citra diri kita, maka berbicara tentang masalah etnis tidak dapat dipisahkan dari berbicara tentang masalah identitas. Identitas bukanlah proses yang sederhana, tetapi proses jangka panjang yang kompleks. Peneliti rasa simbolik terhadap suatu etnis dan membentuk identitas inilah yang sesuai dengan pemikiran George Herbert Mead dalam teorinya, yaitu interaksionisme simbolik, yang pada intinya menjelaskan tentang metode individu yang dilihat bersama dengan orang lain menciptakan sistem simbolik dan bagaimana cara dunia membentuk perilaku manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam video kali ini kita sama-sama dapat mengenal dan memahami apa itu teori-teori dalam sosiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.